Halo guys, welcome back to my YouTube channel Wahyu Taufikur Rahman. Di video kali ini gue mau unboxing satu buah kotak yang lumayan besar. Ini isinya adalah monitor. Jadi ini adalah monitor Xiaomi G24i ya. Jadi monitor 24 inch Xiaomi dengan spek yang paling diutamakan adalah 180 Hz. Dan ini panelnya udah IPS. Kita langsung unboxing aja. Ini dia, untuk kotaknya udah mulai kelihatan. Ini Xiaomi Gaming Monitor G24i. Kita lanjutkan unboxingnya. Ya, ini dia penampakan dari kotak monitoring Xiaomi Gaming Monitor G24i. Jadi ini ukurannya 23,8 inch atau yang sering disebutnya 24 inch ya. Nah, di bagian bawahnya ini ada beberapa spek kuncinya. Ini Full HD resolusinya, terus ada 180 Hz, 1 millisecond respon time-nya, dan di sini ini ada certified apa gua kurang ngerti. Dan untuk kotaknya sendiri seperti ini gua ambil di Tokopedia dengan harga kurang lebih di 1,4 juta. Jadi untuk brand yang gua ambil ini diambil dari toko yang dia didistribusikan sama Datascript ya. Garansinya sendiri ini di 3 tahun. Oke, bagian belakangnya sama penampakannya, nggak ada yang berbeda. Jadi langsung aja kita buka ya. Jadi monitor ini gue beli tujuannya buat kerja ya. Jadi selama ini kerja pakai laptop ini nih, monitor 14 inch, dan ngerasa saat-saat ini tuh udah kayak lelah gitu ngelihat laptop dengan ukuran size 14 inci gitu ya, dan ngeliatin beberapa data. Jadi gue memutuskan untuk pakai monitor ini gitu ya. Dan kenapa seri G24i ini gitu ya, sebenarnya gue nggak perlu buat gaming, tapi kalau lihat reviewnya ini monitor salah satu yang paling worth it gitu ya. Speknya udah 180 Hz, jadi kalau misalkan di kemudian hari gue mau ngerakit PC dan bisa buat main game, ini udah mumpuni banget gitu ya. Sebenarnya ada yang lebih murah di harga 1,1 juta, itu serinya A24i, itu juga cukup worth it untuk office doang dan editing gitu ya. Itu di 100 Hz bedanya gitu. Nah, selain ini sebenarnya yang bikin gue dilema ada di Lenovo L24i ya, 4A. Nah, itu juga desainnya bagus, tapi dia cuma 100 Hz. Kelebihannya dia ada speaker, harganya agak lebih mahal di 1,5 juta. Kita coba unboxing ya langsung. Kita tarik si bagian styrofoamnya seperti ini. Oke, ini udah keluar, di kotaknya udah kosong, nggak ada isinya sama sekali. Isinya udah keluar semua ke sini. Jadi yang pertama di sini kita dapetin satu buah stand ya. Nah, ini juga di solasi kayak gini. Nah, di sini ada stand metalnya. Kita buka langsung aja. Oke, ini dia penampakan stand. Ini metal semua ya, berat, kokoh. Terus di bagian lainnya ini ada power adapter. Seharusnya ini power adapter, ya betul, ini power adapternya seperti ini. Jadi colokannya masih ada DC ini kayak gini. Ini di 12 volt 3 ampere 36 watt ya. Kita taruh lagi. Terus di sini ada manual book dan ada kabel HDMI. Jadi kita dapat kabel HDMI yang dia support harusnya di HDMI 2.0 ya. Nanti kita buka. Terus di sini ada manual book dan kita dikasih kunci untuk masang nanti si bracketnya. Terus di sini masih ada satu lagi. Ini apa ya? Oh, ini harusnya standnya. Ya betul, ini jadi dudukan ataupun penyangga dari monitor ke stand-nya ya. Oke, dia ini bahannya metal juga. Nah, ini dia bisa adjust-nya tilt aja ya. Jadi bisa naik turun. Nanti kita coba pasang dulu. Oke, kita keluarin dulu ini kelengkapannya, dan ini manual book. Gua rasa nggak perlu kita baca. Kabel HDMI nanti kita pasang, terus kita lihat monitornya, kita coba buka. Oke, ini dia penampakan monitornya. Nah, wah cakep. Oke,
Oke, saran gue untuk teman-teman yang memasang monitor gitu ya, stand monitor, masangnya nggak perlu dibuka dulu untuk si monitornya, jadi nanti monitornya tetap clean. Jadi teman-teman cukup langsung pasang standnya aja di sini gitu ya. Ini kita masukkan, harusnya ini masuk sini. Oke, ini tinggal udah klop masuk, terus kakinya kita coba pasang. Ini dia udah kepasang, tinggal kita baut-bautnya ini yang dikasih tadi ya. Oke, ini udah kepasang untuk standnya. Nah, baru teman-teman bisa angkat dari standnya ini ya. Dan plastiknya nggak perlu dibuka dulu. Oke, kayak gini. Kita singkirkan dulu untuk si styrofoamnya. Kita taruh monitornya. Oke. Kita kembalikan kameranya dulu ya. Sip. Ini dia penampakan untuk si monitornya. Kita buka. Astagfirullah. Oke, lampu studionya jatuh guys. Apa? Ini kita buka. Tara. Wah, cukup indah. Kita pasang lampu studio dulu ya. Oke, plastiknya udah kebuka. Ini kita coba tes dulu, hidupin, baru nanti kita buka si plastik pelindungnya ini ya. Jadi pelindungnya ini wajib, harus banget kita buka. Kita coba pasang dulu adaptornya. Colokin. Oke, udah kita colokin. Nah, di bagian depannya ini polosan aja seperti ini. Ini kita bisa tilt. Nah, tiltnya pegangnya kanan kirinya ya, bagian bawah ini. Di sini ada logo Xiaomi, frame-nya tipis banget. Ini stand-nya juga cukup kokoh dari metal. Di bagian belakangnya nanti gue bakal tunjukkan, tapi ini kita hidupin dulu. Oke, ini udah Oke, ini udah hidup, no signal karena belum colokin. Kita buka si kabel HDMI nya buat kita tes langsung ke laptop ya. Kita langsung colok ke laptop HDMI. Oke, terus kita Windows P. Kita coba pakai multiple duplikat ya. Oke, ini kita duplikat. Belum muncul. Oh, ini masih display port. Jadi inputnya sendiri dia ada dua, ada display port sama HDMI. Jadi kita pilih yang HDMI. Oke, masih belum muncul. Pengaturannya udah diduplikat, atau kita coba set eksternal apakah muncul. Masih belum muncul juga, atau HDMI belum colok. Oke, harusnya udah masuk ya. Nah, akhirnya dia masuk nih. Tadi berarti kurang hancur. Oke, ini resolusinya di Full HD. Coba kita setting dulu untuk display settingnya. Monitor kedua ini ada di, harusnya udah Full HD ya. Ini udah Full HD. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Dan kalau ngeliatan ini agak berbayang. Ini belum kita buka untuk si plastik pelindungnya, tapi sebelum kita buka, gue mau tes dulu untuk dari di pixel test ya. Jadi kita coba buka YouTube. So far di sini nggak ada kelihatan di pixel ya, tapi nanti kita bakal tes apakah ada bleeding atau enggak. Jadi bleeding itu tuh sebenarnya normal di panel IPS. Biasanya dia ada bocor ataupun sinar berlebih di bagian pinggir-pinggirnya ya. Ini kita lihat seberapa besar untuk si bleedingnya ya. Nanti di panel warna hitam. Oke, ini di warna merah, warna hijau, warna biru. Oke, ini warna hitam. Dan di warna hitam ini teman-teman bisa ngelihat apakah ada bleeding atau enggak. Ini masih belum terlalu kelihatan karena plastiknya belum kita lepas sekali lagi. Tapi kita coba untuk yang warna putih dulu ya. Oke, ini di warna putihnya cukup bersih ya, nggak ada edit pixel. Jadi kita langsung aja buka untuk si layarnya ini ya, pelindung layarnya.
Jadi kalau gua wajib banget buat kita ngetes dulu di pixel test dan bleeding ini saat kita buka monitor ataupun TV baru ya. Kita buka pelindungnya. Oke, kita tarik. Set. Satisfying moment. Kita tahan. Oke, really nice. Oke, ini monitornya cakep banget. Kita coba lagi ya, apakah kita lihat apakah ada bleeding atau enggak di kanan kirinya. Ini kalau di bagian atas itu bagian refleksi dari lampu studio ya. Nah, ini hitamnya pekat banget. Wah, amazing sih. Warnanya bagus sih. Hitamnya pekat. Ini ada bagian kotoran-kotoran, nanti kita bersihkan dari lem kayaknya tadi. Oke, ini monitornya udah oke ya, nggak ada di pixel, nggak ada bleeding juga, kita udah cek. Dan sekarang kita coba lihat untuk settingannya ada apa aja ya. Gue coba balikin dulu untuk bagian belakangnya. Jadi di bagian bawahnya di sini ada tombol yang dia bisa jadi analog juga, kanan kiri atas bawah buat mengoperasikan si monitornya. Terus di sini ada power DC. Ini ada headphone jack, terus ada HDMI dan display port ya. Bagian atasnya ini kayak gini. Terus untuk frame-nya sendiri, untuk bodinya sendiri tipis banget, cukup slim. Ini mungkin di bawah 1 cm gitu ya, mungkin sekitar 0,8. Di bagian belakangnya di sini udah ada VESA 75x75, ada logo Xiaomi di sini, dan ini ada apa ini 34, gue nggak tahu itu 34 artinya apa. Di belakangnya cuman kayak gitu aja sih, sisanya polosan. Jadi langsung aja kita balik ke bagian depannya lagi. Nah, untuk tiltingnya sendiri seperti yang tadi gue udah mention, teman-teman jangan megang bagian atasnya karena cukup tipis. Di sini goyang-goyang gitu ya. Jadi untuk tiltingnya kita pegang bagian kanan kiri dan nah seperti itu. Ini kita colokin lagi untuk kabel HDMI-nya. Oke, ini kenapa kabel HDMI-nya kayak kurang bagus ya? Ini apakah kabelnya, apakah portnya, gue nggak tahu. Jadi kita coba balik aja. Nah, ini langsung muncul. Coba kita goyangin lagi. Oh iya, kabelnya berarti ya. Tadi kabelnya yang bagian sini kayaknya, nah betul. Kabelnya di bagian sini ada yang kurang bagus ya. Baru unboxing, kabelnya udah kurang bagus ya. Mungkin ini kabel murah sih, jadi teman-teman bisa ganti aja. Oke, kita coba fokus ke monitornya sekarang. So far untuk kualitas warnanya bagus ya, gue suka dan cukup tajam. Ini kita coba lihat pengaturan menunya ada apa aja. Di sini untuk bagian atas bakal diinformasiin bahwa untuk kita masuk ke menu tambahan nih bakal menyedot daya yang lebih besar. Kita confirm dulu. Ini brightness, kita coba full seperti ini. Brightnessnya di 250 nits. Terus kalau ke kiri di sini ada input, DP dan HDMI seperti yang tadi udah dilihat. Kita coba back lagi. Terus bagian bawah ini ada apakah ini? Ini kontras ya. Oh, ini brightness juga ya. Oke, nah ini kalau bagian kanan di sini ada picture mode. Sini ada standar, energi, movie, low blue light ada juga ya. Terus di sini brightness, kontras, color temperature, ada warm, cool sama custom, ada hue, saturation, gamma, response time, ini ada fast, faster, fastest, ada sharpness, dark skin boost, DCR, color space, sama restore to default ya. Terus ada game mode, ini kita coba on kan. Kita coba confirm. Nah, di sini ada mode FPS, RPG sama MOBA. Ada brightness, kontras dan lain-lain ya. Terus di sini ada advance, di sini ada freezing. Terus ada HDR juga, ada on off sama auto, input, menu setting. Ini ada rotation 90 derajat, 180 sama 270 derajat. Ada transparansi buat si settingannya, jadi kalau misalkan semakin tinggi dia makin transparan. Terus ada language, ada bahasa di sini. Apakah ada Indonesia? Ya, ada Indonesia juga, tapi kita set English aja.
sama ada sistem. Jadi di sistem ini ada auto switch input, terus aspect ratio, refresh rate ya, volume. Volume ini buat yang 3,5 jack mm tadi ya, karena di monitor ini nggak ada speakernya. Jadi nggak kayak yang Lenovo. Lenovo ada speakernya. Nah di sini juga ada port device sama factory reset. Ini kita coba langsung untuk setting si refresh rate-nya jadi lebih tinggi ya. Kita coba cari dulu pengaturannya di laptopnya. Teman-teman masuk ke bagian display setting. Terus ini pilih monitornya, jangan lupa pilih yang kedua, dan di sini masuk ke advanced display. Nah, ini kita set di 120 Hz. Keep change. Oke, ini sekarang udah 120 Hz. Di sini udah ada di display 2 Mi monitor ya. Ini penampakan 120 Hz-nya, jadi harusnya ini lebih smooth ya. Kita kerja pakai di 120 Hz ini enak banget. Udah lebih smooth dibandingkan laptop yang bawaannya di 60 Hz ya. Oke, palingan gitu aja dulu untuk unboxing sekaligus review abal-abal ya, karena gue bukan pakarnya monitor di sini, tapi so far ini monitor cukup puas banget gue punya ini gitu ya. Jadi sebelumnya pakai LG, gue lupa serinya 24 berapa, tapi yang frameless seperti ini juga MK600 kalau nggak salah. Tapi secara warna ini lebih bagus, dan nanti bakal gue coba setting akurasinya mengikuti channel-channel di reviewer YouTube ya. Jadi ada settingannya buat dapetin warna yang lebih bagus. Oke, mungkin itu aja dulu untuk review dan unboxing singkat si Xiaomi monitor G24i ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Thank you. Baru juga unboxing Xiaomi G24i. Lagi happy-happynya, dan ternyata ada Dit Pixel. Ini dia Dit Pixelnya. Wait, mana nih? Nah, itu dia. Aduh, Dit Pixel baru juga unboxing ini. Tuh, kotaknya masih berantakan di sini. Oke, update monitor Xiaomi G24i yang kemarin Dit Pixel ya. Jadi gue langsung retur ke tokonya dan datengin tokonya, langsung replace ganti unit. Tokonya nggak ribet, gue chat, ajukan komplain, tapi diminta untuk datang ke toko dan langsung replace gitu ya. Jadi barangnya ini baru, semua aksesorisnya baru. Yang awalnya HDMI-nya kabelnya bermasalah juga sekarang udah nggak bermasalah lagi, dan ini udah bersih, nggak ada di pixel, udah dites juga langsung di tokonya. So far udah aman, nggak ada masalah di sini. Semua warna oke, nggak ada di pixel, dan frame rate-nya juga udah bagus. Udah oke ya, kabel HDMI-nya nggak ada masalah. Kalau yang kemarin yang di video sebelumnya kabel HDMI-nya itu tuh digoyangin dikit dia mati ya. Ini udah aman, dan ini udah di setup untuk tempat kerja yang baru. Oke, alhamdulillahnya gue belinya bukan di official store, jadi garansinya data script, nggak ribet banget, nggak ada keribetan di sini gitu ya. Jadi datang langsung replace unit baru, masih segel. Alhamdulillah banget. Gue nggak tahu kalau misalkan belinya di official store apakah semudah ini atau tidak gitu ya untuk pergantian unitnya. Jadi gue belinya di sini, toko JBC ya. Harganya memang mahal ya, di 1405. Tapi kayaknya ini produknya juga lagi PO ya, lagi kosong. Kemarin gue tanya produknya kosong. Jadi pre-order, tapi di official store masih ada. Dan mungkin kalau teman-teman dapat di official store dengan harga 999.000 kayak di channel GTID ya, itu sangat worth it ya. Jadi anggap aja gacha di 400.000 nya. Tapi karena ini garansinya data script, kemarin gue ada di pixel walaupun 1 titik, gue coba minta retur dan alhamdulillah sudah di replace unit. Oke, itu aja update nya. Thank you.